Nah, gini ya, nanti dalam pembahasan soal ini gitu ya, pengennya sih kita baca soal itu dari pertanyaannya dulu, teman-teman. Itu salah satu tipsnya ya dalam membaca soal UKM PPD. Nah, jadi kalau misalnya kita udah mulai dari pembacaan pertanyaannya gitu ya, artinya yang paling bawah tuh bagian paling akhir, kita fokus nyari di soal itu keterangan yang dapat membantu kita untuk kedepannya gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Dari yang pertama, nih kita baca dulu pertanyaannya gitu ya. Penata laksanaan lini pertama pada kondisi pasien. Oke, datang seorang wanita berusia 54 tahun, datang dengan keluhan nyeri pada sisi wajah kanan. Oke, cuma satu sisi wajah nih, dan dirasakannya sejak 2 hari yang lalu. Oke, nah terus keluhan ini bertambah pada pasien saat mengunyah dan saat menyikat gigi. Nah, terus dalam pembacaan soal ini kita juga harus nentuin kata kunci atau keywordnya. Nah, keyword pada soal ini adalah nyeri pada sisi wajah kanan. Berarti unilateral. Oke, terus keluhan 2 hari masih akut dan bertambah saat posisinya mengunyah atau menyikat gigi. Nah, dari keterangan ini kita bisa tahu nih penyakitnya apa. Nanti kita bahas. Nah, untuk optionnya yang A, karbamazepin 2 kali 400 sebagai dosis inisial. Yang B, karbamazepin 2 kali 100 sebagai dosis inisial. Yang C, karbamazepin tapi 1 kali 10 sebagai dosis inisial. Yang D, prednison 4 kali 60 dan E, prednison 1 mg per kilogram berat badan. Oke, kita bahas nih. Untuk soal yang seperti ini, teman-teman, harus tahu dulu keluhan utamanya tadi adalah nyeri. Kenapa aku mau bahas nih keluhan utama nyeri ini? Sebenarnya nanti kita bisa tahu DD-nya apa aja. Banyak ya. Nyeri itu sendiri dibagi berdasarkan ada durasi, ada lokasi, tingkat keparahan, dan patofisiologi. Tapi yang mau aku tekankan di sini adalah yang berdasarkan patofisiologi. Kenapa sih penting gitu ya? Padahal yang ditanya adalah tata laksana. Karena nanti nyambung sama penata laksanaannya. Berdasarkan patofisiologinya, nyeri itu dibagi secara besar ya. Ada 3. Ada nociceptive pain, ada neuropathic pain, dan ada central sensitization atau dysfunctional, dan ada juga mixed pain ya di luar dari klasifikasi ini. Nah, teman-teman goals-nya di soal ini harus bisa ngebedain yang pertama sama yang kedua, yang nociceptic dan neuropathic, karena nanti berhubungan sama tata laksananya. Gimana sih bedanya gitu ya. Nah, kalau yang nociceptic itu sesuai dengan namanya, nociceptic berarti itu rangsang nyerinya timbulnya dari rangsangan yang diterima oleh nociceptic receptor atau reseptor nyeri yang ada di perifer, dan biasanya timbulnya karena apa? Karena inflamasi di jaringan sekitarnya gitu ya. Kata kuncinya adalah karena inflamasi di jaringan sekitarnya. Makanya biasanya sakitnya itu berdenyut atau terlokalisir. Terlokalisirnya sesuai apa? Sesuai dengan jaringan yang inflamasi itu. Nah, karena prosesnya kan inflamasi itu, pengobatannya pun apa? Biasanya analgesik yang konvensional juga oke tuh ya, bisa mengurangi gejalanya. Atau enggak, obat-obatan antiinflamasi. Misalnya yang sering dipakai apa? NSAID gitu ya, ibuprofen, acetaminophen, atau just simply acetaminophen kayak paracetamol. Nah, itu untuk keluhan nociceptic bakal teratasi gitu ya. Nah, tapi beda sama nyeri neuropatik. Kalau misalnya nyeri neuropatik itu biasanya digambarkan sebagai apa? Kesemutan, terbakar, atau sampai mati rasa. Nah, kok beda banget sih? Yang satu kesemutan, lebay gitu ya, terbakar. Tapi yang satu mati rasa. Emang kalau misalnya pada neuropatic pain ada gejala positif, ada gejala negatif. Kalau misalnya gejala positif itu sebagai itu ya, kesemutan, terbakar, ada namanya istilahnya alodinia, hiperalgesia, nanti dibahas ya sama kita. Tapi kalau misalnya udah berjalan kronik gitu ya, biasanya lebih dominan ke gejala negatif, yaitu hipoalgesia sampai analgesia atau mati rasa. Nah, neuropathic pain ini sesuai dengan namanya, yang error gitu ya, atau kelainannya itu adalah di jaringan saraf itu sendiri gitu ya. Si neuronnya itu mengalami gangguan atau lesinya di neuron itu sendiri. Makanya karena kelainannya di situ, obat-obatan kayak analgetik konvensional atau antiinflamasi biasanya nggak berpengaruh pada neuropathic pain ini gitu ya. Yang dipakai pada neuropathic pain ini biasanya adalah antikonvulsan gitu ya. Nah, kira-kira nih dari keterangan dua ini, nociceptic pain sama neuropathic pain, kalau pada soal ini gitu ya, yang kita bisa baca sebelumnya gitu, masuknya di mana nih? Nociceptic atau neuropathic kira-kira? Tadi pasiennya ngeluhnya apa? Kayak kesemutan, kesetrum gitu ya. Antara dua ini yang mana nih kira-kira? Pada pasien ini dia mengalami neuropathic pain gitu ya.
Oke, next. Nah, ini ya salah satu gejala dari neuropathic pain. Tadi aku bilang ada allodynia sama hiperalgesia. Ini yang paling dominan soalnya, terutama pada fase akut, kayak pasien ini baru 2 hari gitu ya. Bedanya apa allodynia sama hiperalgesia? Kalau allodynia sesuai namanya A gitu ya, rangsangan yang harusnya tidak menimbulkan nyeri, tapi pada pasien dengan neuropathic pain itu terasa nyeri. Artinya apa? Rangsangan yang kayak cuma raba, tekan gitu ya. Kalau orang normal di raba pakai kapas, ya udah yang kerasa adalah sensasi raba. Tapi kalau orang dengan neuropathic pain ada allodynia yang sensasi raba, jadi sensasi nyeri gitu allodynia ya. Nah, terus ada juga hiperalgesia. Kalau hiperalgesia, nyeri yang memang akan menimbulkan persepsi nyeri gitu ya, rangsang yang akan menimbulkan persepsi nyeri itu dipersepsikannya secara berlebihan. Itu hiperalgesia. Artinya misalnya cuma ditusuk jarum. Kalau misalnya kita orang normal gitu ya kayak oh ya udah gitu. Tapi orang dengan neuropathic pain ada hiperalgesia akan terasa nyeri hebat sekali gitu ya. Jadi orang normal misalnya fast score-nya atau skala nyerinya cuma di 3 gitu ya. Orang-orang dengan hiperalgesia nanti bilang fast score-nya atau skala nyerinya bisa di 7, di 8 gitu ya hiperalgesia. Dan pada pasien ini itu bisa ditemukan gitu ya. Nah, untuk diagnosis pada pasien ini adalah trigeminal neuralgia. Ditandai dengan apa? Tadi pas di soal bilangnya ada nyeri yang bertambah saat dia mengunyah atau menyikat gigi gitu ya. Nah, kita bahas. Ini ada tips juga nih. Trigeminal neuralgia itu ada istilah lainnya, teman-teman ya. Jangan salah gitu ya. Ada nama lainnya yaitu tic Doralux gitu. Jadi kalau misalnya ketemu nih soal bukan PPD, kita udah yakin banget itu trigeminal neuralgia, tapi kok di opsi nggak ada gitu. Jangan panik dulu. Ada namanya ya tic Doralux gitu. Nah, definisinya sendiri adalah nyeri paroksismal yang artinya hilang timbul pada wajah dan bersifat tajam dan seperti ditusuk-tusuk. Dan mengenai, ini penting juga, satu atau lebih cabang dari nervus trigeminus. Cabang pertama, ophthalmicus. Cabang kedua, maxilla. Yang cabang ketiga, mandibula. Nah, dari definisinya, salah satu cabang yang kena aja, itu udah bisa trigeminal neuralgia. Nggak harus 3 cabangnya kena, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi nanti kalau di soal, pitfalls lainnya adalah, gitu ya, ternyata dia cuma nyeri seperti kesetrum, atau seperti terbakar atau tertusuk, tapi cuma di daerah sekitar mata aja gitu ya. Terus ternyata ada keterangan, tapi tidak ditambah dengan nyeri saat mengunyah, tidak saat menyikat gigi gitu ya. Nah, kalau misalnya ada soal seperti itu, berarti anggapannya yang kena adalah cabang trigeminal yang sebelah V1 gitu ya. Mungkin V2, V3-nya nggak kena, makanya dia nggak nyeri pas mengunyah atau menyikat gigi gitu ya. Jadi definisi ini harus teman-teman pegang gitu ya. Nyerinya paroksismal, bersifat tajam atau ditusuk-tusuk, kadang kayak kesetrum gitu ya. Dan biasanya cuma beberapa detik. Beda sama headache lainnya gitu. Misalnya apa? Migrain juga satu sisi. Cuman biasanya migrain berapa sih? 4 sampai 72 jam. Kalau ini tuh cuma hitungan detik, teman-teman, gitu ya. Nah, terus itu tadi, satu atau lebih dari cabang nervus trigeminus. Dan untuk penyebabnya itu apa aja sih sebenarnya gitu ya? Bisa idiopatik, bisa biasa karena demyelinisasi, dan biasanya paling sering penyebabnya itu adalah kompresi saraf. Kompresinya di mana? Sepanjang perjalanan dari nervus trigeminal itu sendiri gitu ya. Nervus trigeminal intinya ada di mana sih? Ada di batang otak. Batang otak ini pada 3 gitu ya. Dan untuk nervus trigeminal ini ada di pons gitu ya. Makanya biasanya tumor, misalnya salah satunya adalah di cerebellopontine angle gitu ya, bisa mengkompresi saraf trigeminal dan menyebabkan keluhan trigeminal neuralgia yang biasanya sifatnya tuh kronis dan nggak sembuh-sembuh dengan pengobatan konservatif. Oke, ini ada kriteria diagnosisnya. Tadi udah kita bahas. Dan dia harus memenuhi satu dari 2 kriteria. Intensitasnya tinggi, tajam, terasa di permukaan seperti tertusuk-tusuk, dan berawal dari trigger zone. Nah, ini trigger zone pada trigeminal neuralgia ya. Nah, ada di bagian nasolabial fold, lips, tongue, di sekitar mulut dan hidung gitu ya, atau central portion of the face gitu. Dan pemeriksaan penunjangnya ini sebenarnya untuk menyingkirkan kemungkinan etiologi yang paling sering tadi adalah tumor cerebellopontine angle gitu ya, dengan pemeriksaan MRI kepala. Tapi ini nggak langsung dilakukan pada pasien-pasien dengan trigeminal neuralgia. Biasanya indikasinya apa? Misalnya udah kronis. Dengan pengobatan konvensional pasiennya nggak membaik keluhannya gitu ya. Ataupun ada defisit neurologis lainnya. Karena kalau hanya dengan trigeminal neuralgia, biasanya pasiennya kalau nggak lagi serangan, nggak ada keluhan apa-apa. Nggak ada defisit neurologis lainnya. Nah, tapi kalau misalnya ada tuh defisit neurologis lainnya, kita pikirin, oh mungkin ada penyebab lainnya gitu ya. Terutama salah satunya adalah
tumor gitu. Oke, nah ini untuk treatment-nya atau penata laksanaannya. Tadi udah sempat dibahas kalau neuropathic pain gitu ya, itu ada pengobatannya dengan antikonvulsan. Karena biar apa? Dengan antikonvulsan itu, tadi ya impuls saraf yang berlebihan, yang bikin allodynia, bikin hiperalgesia, itu kita tekan gitu ya. Nah, dengan apa nih pengobatannya? Beda-beda tergantung penyakitnya sesuai dengan gambar ini. Berdasarkan IFNS gitu ya, deadline-nya adalah kalau misalnya trigeminal neuralgia, first line-nya adalah dengan antikonvulsan, dengan DOC-nya adalah carbamazepine dan oxcarbazepine gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa contoh penyakit lainnya, mungkin nggak akan terlalu kita bahas. Ini adalah DPN itu diabetic polyneuropathic ya, atau PHN, itu juga termasuk salah satu neuropathic pain yang paling sering gitu. Oke, kita bahas lagi nih. Nah, sekarang untuk dosisnya, waduh banyak banget ya untuk pengobatan farmakologisnya. Ini perlu dibahas semuanya nggak sih? Perlu dihafalin nggak sih semuanya? Wah, kalau aku sendiri gitu ya, pas lagi UKAM PPD, nggak mungkin semuanya dimasukin ke dalam otak ini gitu ya, pasti. Nah, jadi yang biasanya aku hafalin itu adalah cuma DOC gitu ya. DOC minimal 1-3 teman-teman pegang gitu ya. Karena di UKAM PPD itu kadang, satu, kalau misalnya DOC-nya nggak ada, kedua yang ditanya itu adalah dosisnya. Kayak pada kasus ini aja, kita udah tahu, oh DOC-nya carbamazepine, tapi ternyata ditanya lagi dosisnya berapa. Udah gitu, dosisnya tuh ada dosis inisial sama dosis maintenance beda-beda gitu ya. Wah, kebanyakan deh kalau misalnya ngebahas semua list yang ada di slide ini. Jadi cukup deh carbamazepine sama oxcarbazepine itu yang teman-teman hafalin pada kasus trigeminal neuralgia. Nah, untuk carbamazepine sendiri itu dosisnya itu range-nya dari 200 sampai 1.200 mg per hari. Untuk dosis inisial atau misalnya pasien ini baru gitu ya, baru pertama kali berobat, kita kasihnya 200 mg per hari. Nah, untuk maintenance-nya biasanya adalah double dose dari yang initial dose itu ya. Jadi kalau untuk maintenance kita mulainya startnya dari 400 gitu sampai 1.200 mg per hari, dan ini dosis titrasinya naik sesuai dengan keluhan pasien. Jadi nanti dosis titrasi naik itu dipertahankan kalau misalnya dengan dosis tersebut pasiennya nggak ada keluhan. Terus nanti kalau misalnya pasiennya udah nggak ada keluhan nih, bebas gejala dalam berapa lama, kita bisa mulai tapering off lagi gitu. Kalau nggak ada carbamazepine, boleh oxcarbazepine. Nah, terus prinsipnya untuk penata laksanaan neuropathic pain ini gitu ya, kalau misalnya udah first line, kita titrasi naik tapi nggak ada perbaikan, kita combine dulu sama first line yang lain. Jadi misalnya carbamazepine udah hampir dosis maksimal, tapi pasiennya ternyata masih ada keluhan nyeri. Aduh, harus gimana? Apa langsung beralih ke oxcarbazepine? Enggak ya. Jadi kita kombinasi dulu. Kenapa kombinasi dulu? Karena dengan harapan begini teman-teman. Kalau misalnya pakai dosis kombinasi antara obat satu sama obat yang lain itu, kita akan pakai dosis yang rendah dulu gitu ya. Mendingan kita mix terapi daripada kita monoterapi tapi dosisnya maksimal. Kenapa? Karena kita menghindari efek samping dari obat-obatan tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya udah titrasi naik tapi belum ada perbaikan, kita kombinasi dulu. Kalau misalnya udah 2 nih terapinya gitu ya, udah kombinasi tapi ternyata masih belum membaik juga, kita masuklah ke non farmakologis, yaitu dengan invasi minimal gitu ya. Ada beberapa dengan RF atau radiofrekuensi ablasi gitu, atau enggak gesiral piezolysis. Ini kita rujuk ya pasiennya ke dokter spesialis saraf. Atau kalau misalnya tadi udah dilakukan pemeriksaan penunjang kayak MRI gitu ya, ternyata ditemukan lesi, ternyata memang ada kompresi yang disebabkan oleh massa atau tumor ataupun keluhan lainnya. Nah, itu bisa kita rujuk ke spesialis bedah saraf. Oke, mungkin itu ya untuk pembahasan nomor 1. Jadi, penata laksanaan lini pertama pada kondisi pasien tadi mayoritas sudah jawab benar ya, yaitu carbamazepine 2 kali 100 mg sebagai dosis inisial.